Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, masih beri kita kesempatan untuk tetap mengikuti kajian-kajian setiap Senin pagi ini. Khususnya pada pagi hari ini kita akan mendalami hikmah-hikmah yang luar biasa dari eh, kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, eh, kalau nggak salah ini setiap hikmah ini beliau sarikan dari beberapa ayat-ayat dan hadis ya Ustadz, sehingga dapat satu hikmah yang isinya luar biasa, mendalam, dan itu yang kita kaji sekarang, apa maksud hikmah tersebut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah dan kita siapkan diri kita, siapkan alat-alat yang perlu kita siapkan untuk kita catat semua apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap peserta kajian online Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Dan paling besar kita rasakan adalah nikmat iman Islam dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita sehingga kita bisa terus berupaya untuk memenuhi koper-koper kita, bekal kita untuk menuju alam barzakh nanti, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sampai akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Insyaallah. Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akan membahas hikmah ke-39 dan insya Allah ke-40. Oke. Ya, karena memang hikmahnya ini agak singkat gitu ya. Insya Allah pagi ini kita bisa dua hikmah sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tasi'atu wa thalathun. Hikmah ke
39. Ya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fakaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Baik Bapak Ibu, di sini di hikmah ke-39 Ibnu Athaillah Sakandari memberikan hikmah yang cukup dalam ya. Kata beliau gini, la tarfa'anna ilahi ila ghairihi hajatan. Janganlah engkau mengangkat kepada selain Allah sebuah hajat, sebuah harapan yang padahal Allah lah yang mendatangkan hajat itu untukmu. Fakaifa yarfa'u ghairuhu. Bagaimana seseorang bisa mengangkat ya hajatmu? Bagaimana seseorang atau satu pihak selain Allah bisa mengangkat hajatmu kalau memang dia Allah gitu ya, tidak menginginkan hajat tersebut atau dia yang meletakkan hajat tersebut. Artinya bagaimana pihak lain bisa mengkabulkan hajatmu kalau Allah tidak berkenan. Man la yastati'u. Siapa yang tidak mampu untuk mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia mampu untuk menolong orang lain mengangkat hajatnya. Mengangkat ini maksudnya dikabulkan gitu ya. Jadi bagaimana mungkin ada apa namanya pihak selain Allah, kalau memang Allah tidak berkehendak itu, tidak ada satupun yang bisa kemudian mengangkat hajat itu untukmu. Artinya mengkabulkan hajat itu untukmu. Betul yang tadi Pak Mas bilang, memang hikmah-hikmah Ibnu Athaillah ini adalah dalam tanda petik perasan gitu ya. Perasan dari intisari Quran dan hadis yang beliau baca sesuai dengan pemahaman beliau. Misalnya tadi ini yang hikmah barusan kita baca, yang Allah kan berfirman, wa iyyamsasqallahu bidurring fala kashifa lahu. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, ya, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu may yasha'u min ibadih. Dia akan memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Nah ini kan tauhid Bapak Ibu, akidah ya. Jadi yang harus kita yakini secara penuh adalah apapun kejadiannya, baik atau buruk, ya, kecil ataupun besar, kita harus kembalikan kepada yang melakukannya gitu. Kita punya sakit, kita punya musibah. Nah yang menurunkan musibah ini siapa? Yang ngasih sakit ini siapa? Ya maka kamu jangan mengharapkan permasalahanmu hilang kepada pihak lain. Kamu harus kembalikan ini ke pihak yang bertanggung jawab dalam arti sakit ini dari siapa? Musibah ini dari siapa? Kan dari Allah. Nah, maka untuk penyelesaiannya kamu harus kembalikan kepada Allah gitu. Ya kamu punya hajat, kamu cita-cita. Pengen ini, pengen itu, pengen ke sana, pengen ke situ. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih sehatnya siapa? Ya Allah. Ya sudah. Maka jangan kamu mengangkat hajatmu ini, artinya mengadukan hajatmu. Meminta hajatmu untuk dikabulkan kepada pihak selain Allah. Karena dialah yang mendatangkan itu semua. Kan begitu. Karena sesuatu yang tidak mampu untuk menunaikan hajatnya sendiri, mana bisa dia membantu untuk menunaikan hajat pihak lain. Kan begitu.
Nah, itu ya. Indah sekali kalimatnya. Seperti ini di dalam surat Al-Hajj misalnya. Ya, di surat Al-Hajj surat 22, nah di ayat 73 misalnya begini. Ini kan Allah lagi-lagi mengajak kita untuk berpikir Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya agak sedikit. Nah di ayat 73 surat Al-Hajj Allah memberikan perumpamaan begini. Wahai manusia, duriba mathalun fastami'ulah. Telah dibuat suatu contoh, suatu perumpamaan, maka dengarkan ini. Ya. Innalladzina tad'una min dunillah. Nah ini kan, sesungguhnya yang kamu seru selain Allah, itu kan. Ya termasuk yang syirik, yang kafir, yang meminta kepada selain Allah, gitu kan. Berhala, kepada pohon, kepada apapun gitu ya. Itu yang kamu seru selain Allah, mereka itu la yakhluqu dzubaba. Mereka itu nggak bisa menciptakan seekor lalat pun. Jadi kasih contoh sama Allah, seekor lalat pun yang ya konteksnya sangat kecil gitu ya, yang sangat apa namanya, ya yang sangat sederhana gitu. Mungkin bagi sebagian orang harusnya itu bisa apa namanya, bisa ya bisa dibuat gitu seharusnya. Tapi kan nyatanya tidak, gitu ya. Mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat pun gitu ya. Apa namanya, walawijtama'ulah, meskipun mereka bersatu untuk menciptakannya. Nah di sini wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'a, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka ini Tuhan yang mereka seru tadi ya. Jadi misalnya lalat itu merampas sesuatu dari si berhala ini atau apapun yang mereka seru gitu ya. Eh, Misalnya ada makanan gitu, terus lalat itu merampas sedikit dari makanan itu, misalkan ada donat, ada gulanya dibawa sama si lalat itu, dibawa terbang gitu ya. Lalat itu merampas dari mereka, dari Tuhan yang mereka seru tadi, yang mereka sembah tadi, yang mereka minta tolong tadi. Apa kata Allah? La yastangkidhuhu minhu. Mereka tidak akan dapat merebutnya kembali. Nah ini tadi hikmahnya Ibnu Athaillah tuh. Pihak yang dia tidak bisa menunaikan hajatnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menunaikan hajat orang lain gitu loh. Nah ini berhala yang kalian minta, yang kalian sembah, tidak mampu untuk dia kemudian menunaikan hajatnya sendiri gitu. Dia saja masih butuh bantuan kalian gitu. Para berhala ini, para apa namanya Tuhan yang kalian sembah ini tidak mampu menunaikan hajatnya sendiri. Bagaimana mungkin dia menunaikan hajat kalian gitu. Nah, itu dia. Maka hikmahnya pala tarfa'anna. Jangan kalian mengangkat hajat kalian kepada selain Allah. Kenapa? Karena semua yang ada terjadi di muka bumi ini karena dia, disebabkan oleh dia dan dari dia. Maka ketika kita punya apapun hajat kita, nah ya, menginginkan sesuatu, ingin hilangnya musibah, ingin sembuh dari penyakit, nah semua itu kita serahkan kepada Allah. Karena pihak lain, ya semuanya bergantung kepada dia. Bagaimana mungkin Anda bisa menggantungkan harapan dan hajat Anda kepada pihak yang dia sendiri tidak bisa menunaikan hajat sendiri, dia sendiri gitu. Nah itu ya. Itu jebakin. Du'ufat talibu wal matlub. Ya Allah mencibir nih. Allah menghina. Ya, bukan menghina sih, lebih tepatnya apa namanya, membuat manusia agar berpikir dengan jernih. Sama lemahnya dong kalau begitu, yang menyembah dan yang disembah. Ya kan? Nah, maka ya sudah ya, tadi tuh surat Yunus ya, apapun yang sudah Allah tetapkan, gitu kan? Apapun yang Allah sudah apa namanya, eh, tentukan, mau itu keburukan, mau itu kebaikan, udah. Ketika Allah sudah menetapkan satu bencana, apapun kecil maupun besar, nggak ada yang bisa menghilangkan.
Nggak ada yang bisa menahan. Nggak ada yang bisa menghilangkan, nggak ada yang bisa menahan kecuali Allah itu sendiri. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan buat kamu, ya Allah sudah menetapkan kamu akan dapat ini, kamu akan begini dan begitu. Walaupun banyak orang nggak suka, walaupun banyak orang benci, banyak orang iri, dengki, hasad, ya tidak akan ada yang bisa menolak karunia-Nya Allah. Itu pasti akan tetap terjadi. Gitu kan? Sama, musibah. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berupaya se apa namanya sebisa mungkin untuk tidak terjadi ini dan itu. Tapi ketika sudah terjadi, ya sudah, ya tidak ada yang bisa menolak dan menghilangkan itu. Jadi ini sebenarnya hikmah tentang tauhid yang sangat kontras, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus meyakini betul bahwa sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semua itu adalah kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Yunus ayat 107 itu saya kira selaras dan senada dengan hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 2516. Ya, Sunan At-Tirmidzi nomor 2516. Ini kan sahabat Ibnu Abbas ketika masih muda gitu bercerita ya. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berada di belakang Nabi suatu hari gitu ya. Kata Ibnu Abbas. Tiba-tiba Nabi memberikan nasihat, ujangan. Ya ghulam, anak muda, inni u'allimuka bi kalimatin. Sini, saya ajarkan kamu sebuah kalimat. Ya, sebuah nasihat. Apa nasihatnya ini? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Dia akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Dia selalu berada di hadapanmu. Artinya menjaga Allah itu maksudnya jaga perintahnya, jauhi larangannya, tunaikan hak-haknya gitu ya. Itu maksudnya menjaga Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika kamu membutuhkan pertolongan, fasta'in billah. Mintalah pertolongan dari Allah gitu loh. Jangan ke yang lain. Itu wa'lam. Nah, di sini tadi. Wa'lam dan ketahuilah. Yakinilah, ketahuilah itu maksudnya yakinilah. Mantapkanlah di dalam hatimu annal ummata, sesungguhnya seluruh manusia, ya, lawijtama'at, seandainya mereka bersatu ala ayyang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, tidak ada yang bisa membawa manfaat itu kepadamu illa, kecuali memang manfaat itu qad kataballahu laka, telah tertuliskan di garis takdir, ya, bahwa hal itu akan menjadi milikmu. Tiada. Jadi seandainya seluruh manusia berkumpul bersatu ingin apa namanya membawakan sebuah kebaikan kepadamu gitu. Ingin apa namanya memberikan manfaat apapun bentuknya. Kalau memang itu bukan dari ketentuan Allah yang digariskan untukmu, itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Seandainya orang-orang itu manusia, seluruh umat manusia berkumpul bersatu untuk untuk memberikanmu sebuah mudarat, sebuah bahaya. Ya, mereka ingin mencelakai dirimu. Mereka ingin membahayakan dirimu dengan sesuatu rencana apapun. Lam yadurruka, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun kepadamu illa bisyai'in, kecuali memang sesuatu tersebut qad kataballahu alaika, ya telah dituliskan oleh Allah akan menimpa dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya Allah yang dibuat untuk menulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir itu sudah mengering tinta-tintanya. Ini istilah saja ya, kiasan saja. Gitu. Jadi kita balik lagi, coba kita pahami dan renungi hikmahnya yang 39 ini.
La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Janganlah kamu ya mengangkat hajatmu kepada pihak selain Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang mendatangkan semua itu kepadamu. Fakaifa yarfa'u ghairuhu. Bagaimana pihak lain bisa membantu hajatmu kalau memang Allah tidak ingin menunaikan hajat tersebut. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan. Siapa yang tidak mampu untuk menyelesaikan hajat an nafsihi, hajatnya sendiri. Fakaifa, maka bagaimana? Yastati'u, dia mampu. Ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Kalau pihak dia sendiri saja tidak mampu untuk menunaikan hajatnya sendiri, ya, maka bagaimana mungkin dia mampu, ya, untuk menunaikan hajat orang lain, pihak lain gitu. Nah, ini sebenarnya masih masuk dalam kaitan sifat Allah yang bernama wahdaniyah. Al-wahdaniyah. Wahdaniyah. Nah, wahdaniyah itu kan artinya apa? Esa, tunggal. Ya, ini sedikit kita refresh. Beberapa pertemuan kita sudah jelaskan juga gitu ya. Wahdaniyah Allah itu ada tiga. Ya, ada tiga. Pertama di dalam zatnya. Di dalam zatnya. Zatnya Allah tuh esa, tunggal. Di dalam sifatnya. Ya. Kemudian zat, sifat, terus satu lagi af'al. Af'al, perbuatan. Oke. Nah, yang sifat dan zat insya Allah saya lewatkan saja karena sudah beberapa kali kita. Intinya Allah itu esa di dalam tunggalnya, berarti Allah tidak punya sekutu kan gitu. Allah hanya satu, Tuhan hanya satu. Atau dengan makna Allah itu satu, tidak tersusun dari beberapa bagian. Seorang manusia, ya, seorang manusia itu kan gabungan dari beberapa bagian, Bapak Ibu. Kita ini ada kepala, ada kedua tangan, ada kedua kaki dan organ yang lainnya, baru bisa disebut seorang manusia. Satu buah unit motor itu juga walaupun dikatakan satu, tapi gabungan. Ada mesin, ya, ada roda, ada velg, ada stang dan seterusnya. Nah, maka satu Allah itu maksudnya zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian semacam itu. Nah, seperti apa ya Allah alam? Nanti kita mudah-mudahan termasuk orang yang bisa melihat Allah di dalam surga gitu ya. Nah, sifat juga begitu, ada dua makna. Sifat Allah itu esa tunggal, maknanya pihak di luar Allah tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Allah itu kan maha melihat, kita manusia juga melihat, tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah berbeda. Nah, berarti penglihatan Allah itu tunggal, nggak ada yang nyamain, ya, tidak ada yang apa namanya serupa dengan sifat penglihatan Allah. Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Tapi pendengaran Allah dengan pendengaran kita manusia jauh berbeda dan seterusnya begitu. Ya. Nah, pembahasan kita di af'al, Bapak Ibu. Sering saya ungkapkan, saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi di bumi, ya, itu kecil maupun besar, ya, perbuatan baik atau perbuatan jahat, ya, baik ataupun buruk, itu semuanya adalah af'alullah, perbuatannya Allah. Misalkan orang berbuat dosa, lakukan pembegalan, maksiat, gitu ya. Kalau kita bilang itu perbuatan setan, ya berarti setan punya kendali dong. Berarti setan punya power, punya kekuatan. Nah, itu bisa jatuh ke dalam cacat akidah, Bapak Ibu. Nah, cuma memang ketika orang maksiat, dia tidak boleh adabnya memasrahkan dan menyandarkan perbuatan maksiat dia kepada Allah atau kepada takdirnya. Kenapa kamu zina? Udah takdirnya dari Allah. Nah, ini kemarin saya kejadian Bapak Ibu, sekedar sharing ya. Ini juga
Saya cukup kaget nih dalam selama saya berdakwah baru ini dapat curhatan dari seorang jamaah. Jadi ada seorang jamaah dan kebetulan beliau DKM salah satu masjid tempat saya mengisi kajian di daerah Pondok Kelapa. Itu kemarin cerita bahwa sepupunya datang ke rumah dia sambil nangis-nangis gitu ya. Ternyata ini Pak Ustadz, anak sepupu saya itu kuliah di ITB Bandung gitu. Kemudian belakangan ini si anak ini membuat satu pernyataan yang cukup mengejutkan. Apa? Bahwa eh, si anak ini mengaku gay. Ya, dia mengaku penyuka sesama jenis. Wah, betapa hancurnya hati orang tuanya. Padahal kata jamaah saya kenal sepupu saya ini orang baik, orang soleh, dan anaknya dari kecil juga dipanggilkan ustadz ke rumah untuk ngaji dan seterusnya gitu. Mungkin indikasinya adalah si anak ini eh, terkontaminasi pergaulan ketika di kos-kosannya. Jadi dia kuliah di ITB Bandung gitu ya. Dia ngekos di daerah Bandung. Nah, mungkin indikasinya dia terkontaminasinya di situ, di kos-kosan gitu ya. Sampai sekarang sudah di level sang anak ini pindah kosan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ke Bandung nggak pernah tahu kos di mana. Karena katanya sekarang dia sudah satu kos-kosan dengan pasangan gaynya. Naudzubillah. Gitu ya. Nah, terus ketika bapaknya ke Bandung mau ketemu sama anaknya, selalu janjiannya di luar, di restoran atau di kafe gitu. Nah, terus ketika bapaknya nasehatin, bapaknya nangis-nangis di depan anaknya untuk supaya anaknya kembali, taubat dan seterusnya. Dengan santai si anak ngomong begini, Papa aku juga nggak mau begini, ini kan udah takdir dari Allah gitu ya. Allah yang buat aku begini. Nah ini seringkali kalimat itu diutarakan oleh para pelaku maksiat untuk apa? Menjadikannya sebagai excuse, yang menjadi pembenaran atas maksiat yang dia lakukan. Ya, ketika memang dia sudah melakukan dalam konteks apa namanya kejadian sudah terjadi, itu tetap af'alullah. Tetapi kan gini, manusia itu nanti punya yang namanya ikhtiar. Ini saya ini kan lagi ya, af'alul ibad atau af'alullah. Ya, perbuatan Allah terhadap manusia. Itu kan ada tiga mazhab ya. Ada tiga mazhab. Pertama ada Jabariyah. Yang ketiga ada Qadariyah. Nah, kita di tengah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Jabariyah ini ya dia seperti apa ya fatalism lah kalau bahasa ininya. Jadi dia menganggap manusia kayak wayang Bapak Ibu. Ya, manusia seperti wayang yang dia tidak bisa menolak, tidak punya apa namanya kewenangan untuk memilih takdirnya. Dia hanya memainkan peran. Nah, ini kan bertolak belakang dengan akal sehat. Kita manusia yang berakal secara sadar kita meyakini bahwa kita bisa memilih apapun. Bapak Ibu bisa memilih untuk hadir di pengajian online ini, bisa tidak. Ya enggak? Kita bisa melakukan A, B, C, D full. Itu adalah pilihan kita. Mutlak. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang apa namanya mengancam dan seterusnya. Nah, ketika manusia itu sudah memilih, nah kalau di Jabaria enggak, pokoknya semua itu dari pilihannya ketika dia sudah lakukan pilihannya itu berupa tindakan gitu ya, itu sudah semua garis dari Allah sehingga dia nggak bisa mengelak. Nah, itu Jabariyah. Nah, kalau Qadariyah ini lebih bahaya lagi dari sisi akidah. Ini mengadopsi paham free will. Jadi manusia itu 100% berkehendak. Manusia 100% lah yang menentukan garis takdirnya sendiri. Allah tidak punya peran di situ. Oh, ini bahaya. Secara akidah lebih sesat lagi nih. Ya.
Kalau Jabariyah tadi kan menyerahkan semuanya kepada Allah, tapi kan bertolak belakang dengan akal sehat, gitu. Nah, kalau Qadariyah ini lebih lebih bahaya lagi dari sudut pandang akidah, karena dia menafikan peran Allah. Nah itu. Nah kita, Bapak Ibu, Ahlussunnah wal Jamaah, punya konsep namanya al-kasbu wal ikhtiyar. Nah, jadi manusia itu punya pilihan, Bapak Ibu. Nah, manusia itu memilih. Nah, ketika manusia memilih itu Allah berikan ruang yang mutlak adalah hasil dari olahan data kita. Ya, akal kita, knowledge kita, hati kita, perasaan kita, penilaian kita melalui mata, pandangan, melalui pendengaran gitu kan. Nah, hasil olahan data itu kemudian sampai kepada akhirnya kita memilih mau yang halal atau yang haram, mau ibadah atau maksiat, ya kan? Mau mendekat kepada Allah atau menjauh. Nah, ketika manusia sudah memilih, tek, saya mau kajian. Nah, maka selebihnya itu adalah af'alullah, Bapak Ibu. Af'alullah. Gitu ya. Af'alullah dalam arti ya memang takdirnya dari Allah semua. Gitu ya. Jadi ada orang, mohon maaf, misalnya dia begal. Nah, kan kaki yang dipakai buat berlari ya dari Allah. Tenaga yang dia pakai buat membegal motor itu ya dari Allah. Mata yang dia pakai untuk berjalan itu ya dari Allah gitu loh. Nah, jadi semua itu af'alullah. Jadi dunia ini nggak ada yang punya power. Di dunia ini nggak ada yang punya kewenangan untuk menentukan A, B, C, D. Itu mutlak semuanya Allah. Gitu. Nah, disinilah orang kadang-kadang kecelek kalau kata orang Betawi ya, terpleset. Nah, kalau dia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudorot selain Allah, nah maka dia akan masuk dalam kategori syirik. Gitu. Kenapa? Karena dia meyakini ada pihak di luar Allah, selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudorot. Nah, itu yang coba apa namanya disampaikan oleh Ibnu Athaillah di hikmah ke-39 ini. Maka beliau bilang la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan kamu mengangkat hajatmu kepada pihak selain Allah. Karena yang lain gak punya apa-apa. Sekarang gini, yang Bapak Ibu tahu misalnya nanti di akhir zaman kan ada fitnah terbesar yaitu Dajjal keluar ya. Di banyak hadis, di banyak riwayat Allah nyatakan, Nabi nyatakan Dajjal itu sungguh mengerikan ya. Fitnahnya begitu nyata, bahkan dia dibekali oleh Allah kekuatan gitu ya. Untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menurunkan hujan, bayangkan. Nah kan itu ujiannya. Kalau ada orang nanti percaya bahwa itu adalah semua perbuatan si Dajjal dan kekuatan Dajjal, ya maka dia akan mengikut menjadi antek-antek Dajjal gitu ya, akan menjadi pengikut Dajjal. Nah sebenarnya Dajjal itu pun bisa melakukan itu semua, itu siapa? Perbuatan siapa sebenarnya? Ya Allah. Allah yang membuat Dajjal, Allah yang menciptakan Dajjal, Allah yang bisa membuat Dajjal bisa melakukan ini dan itu. Nah, semuanya af'alullah gitu. Nah, jadi balik lagi ke hikmah kita. Kalau sudah paham tentang itu, sudah yakin tentang itu. Jangan kamu mengangkat hajatmu, menggantungkan harapanmu kepada selain Allah. Ya, gak ada satu pihak pun yang bisa menolak atau mendatangkan sesuatu kalau Allah tidak berkehendak. Ya, karena pihak yang tidak bisa menunaikan hajatnya sendiri, maka tidak mungkin bisa menunaikan hajat orang lain. Gitu. Maka kita harus memberikan atau mempercayai sepenuhnya bahwa ini adalah semua dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, misalnya gini, di sini ada contoh dari Syekh Buti. Eh, misalnya ada tukang paket gitu ya. Kalau sekarang mungkin tukang paket lah. Di sini saya sebuti bilangnya tukang pos. Tukang paket gitu ya. Membawa paket kita gitu. Padahal itu kan paket kita beli Bapak Ibu ya. Pakai uang kita sendiri.
ya kan di e-commerce kita pilih barangnya. Si kurir ini kan hanya membawa ya, dan itu pun tugas dia, pekerjaan dia gitu. Tapi tidak jarang orang tuh yang ketika kurir datang paket gitu, oh itu hati berbunga-bunga apa itu. Kenapa paketnya datang gitu. Ditunggu-tunggu nih si kurir nih. Gitu kan. Beberapa orang karena dia senang paketnya datang dengan selamat. Berarti kan kurirnya amanah. Kurirnya baik gitu, bertanggung jawab gitu kan. Tidak jarang memberikan tips gitu kan. Memberikan sekedar mungkin makanan atau minuman gitu kan. Kenapa? Karena dia berterima kasih. Karena ada hadisnya itu yang lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, artinya setiap hajat kita memang dari Allah. Allah yang mengkabulkan itu Allah, yang menunaikan hajat kita Allah. Tetapi semua kan ada sebab musababnya gitu. Nah, ada perantaranya. Boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah dalam konteks cuman mengambil sebab. Di sini kan tadi hadis tadi Tirmidzi ya, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Itu kan. Bukan berarti semua-muanya langsung kita pasrahkan kepada Allah. Bapak Ibu ban motor mobilnya bocor. Terus cuma doa gitu di pinggir jalan. Bapak Ibu, ya Allah ban saya tolong tambel gitu. Emang bisa kan enggak? Justru dengan kita pergi ke tukang tambal ban, itu kita justru sedang memainkan peran ya atau mengikuti hukum yang dibuat oleh Allah. Ya, hukum dunia itu apa? Kausalitas, sebab dan akibat. Kan begitu. Nah, jadi bukan maknanya kalau kamu minta pertolongan sama Allah atau jangan kamu naik, jangan kamu angkat hajatmu agar ditunaikan oleh pihak selain Allah. Maksudnya nggak ada usahanya, bukan begitu maknanya, keliru. Anda sakit gigi itu kan, ya Allah tolong hilangkan gigi saya karena sudah memang harus dicabut ya, harus dicabut. Datanglah ke dokter. Nah, ini tidak syirik, justru Anda sedang memainkan peran yang memang Allah tempatkan Anda di bumi. Perannya manusia itu hanya mengambil sebab gitu. Hanya berinteraksi dengan sebab. Nah, akibat dari setiap sebab itu, nah inilah mutlak wewenangnya Allah. Nah, itu maksudnya, jangan kamu eh, berharap hajatmu kepada selain Allah, maksudnya di situ. Tetapi sebabnya tetap kita ambil. Ban kita bocor, ya maka kita ke tukang tambal ban. Jam tangan kita, arloji kita rusak, ya maka kita ke tukang servis jam. Kan begitu. Itu tidak mencederai akidah. Justru itulah ya ta'amul kita, interaksi kita kepada Allah yang benar. Ya kita tidak melompati hukum duniawi. Ya kita tidak melompati hukum yang sudah Allah tetapkan di alam dunia. Yaitu bahwa manusia harus menunaikan sebab ya dari segala akibat yang ingin dia. Nah, ini ada doa bagus nih Bapak Ibu. Ya, ada doa bagus. Eh, coba di mana ya? Sebentar. Nah ini. Nah ini doanya dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Di nomor hadis 17.628 gitu ya. Kemudian juga Imam Bukhari di dalam kitab Tarikhul Kabir, bukan di dalam Sahihnya ya. Ibnu Hibban juga. Ya, pokoknya ini doa bagus. Ini doanya cuma segini Bapak Ibu. Bisa diamalkan dan bisa dibaca. Apa doanya? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ya Allah ahsin. Perbaguslah. Gitu ya. Perbaguslah segala akibat dari setiap urusan kami. Akibat tanah. Akibat itu kan bahasa Arab, Bapak Ibu. Akibah.
ya. Bahasa Arab itu dia. Ya, cuma apa namanya diserap menjadi bahasa Indonesia. Sebab juga bahasa Arab, sababun. Jadi kita minta ya Allah, Allahumma ahsin, ya Allah perbaguslah akibatana, akibat kami fil umuri kulliha di dalam setiap urusan kami. Artinya kan ini, saya sudah menggunakan sebabnya, saya sudah mengambil sebabnya ya Allah. Dalam konteks apapun, misalkan sakit, saya sudah berobat ya Allah. Berarti kan sudah mengambil sebab, sudah ikhtiar. Maka akibatnya tolong diperbagus ya Allah. Maksudnya apa? Sembuhin. Ada Pak Sutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Sudah berobat sana kemari bahkan sampai ke luar negeri. Mulai dari medis sampai tradisional. Ya Allah kami sudah mengambil sebabnya sebagai manusia. Kami sudah berinteraksi. Apa yang menjadi kewajiban kami. Nah, maka tolong akibatnya diperbagus. Gitu. Jadi Allahumma ahsin akibatana fil umurikum. Termasuk kepada untuk anak kita ya Allah. Saya sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Anak saya sudah saya masukkan ke pengajian. Saya sudah berikan apa namanya pendidikan agama yang cukup, yang baik. Nah maka tolong ya sebab saya itu akibatnya dibagusin. Artinya jadikanlah anak saya soleh atau soleha gitu. Dan lanjutan doanya wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan lindungilah kami ya dari kehinaan dunia dan azab akhirat gitu ya. Jadi ini doa yang bagus untuk bisa dibaca, diamalkan gitu ya. Jadi setiap akibat dari setiap sebab yang kita upayakan itu supaya hasilnya dimaksimalkan oleh Allah. Nah ini maksud daripada Syekh Ibnu Taimiyah dalam hikmah kita ke-39. Nah itu kan kita tetap mengangkat dan berharap hajat kita ini ditunaikan oleh Allah. Nah jangan kepada selain Allah. Tapi sebabnya, ikhtiarnya harus diupayakan secara maksimal. Gitu ya. Nah, tetapi kenapa manusia banyak yang sering kecewa? Nah di sini letaknya Bapak Ibu. Karena manusia itu seringkali beranggapan bahwa sebab dan akibat ini hubungannya mutlak atau absolut. Kalau sudah berobat pasti sembuh. Ya kalau sudah apa namanya menikah pasti punya anak. Kalau sudah begini pasti begitu. Nah, ketika ternyata hasil dari akibat sebab yang dia upayakan tadi hasilnya tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Nah, disitulah timbul kekecewaan. Itu. Nah, makanya di sini Syekh Ibnu Taimiyah menekankan ya, jangan kamu mengangkat hajatmu kepada pihak selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang apa namanya menentukan semuanya, baik buruk ya, besar kecil, apapun semua kembalikan kepada Allah. Nah, di sini apa makna kembali kepada Allah? Wa makna al-audu fi dzalika ilallah alla alla ta'allaqa amaluka illa bihi. Nah, janganlah kamu menggantungkan harapanmu kecuali dengan Allah, kepada Allah. Wa anta'lam, dan makna kembalikan semuanya kepada Allah adalah bahwa engkau meyakini ya annal wasaid, bahwa segala wasilah perantara atau sebab mahmataka tharot au tasalsalat, meskipun usaha yang kita sudah kita lakukan sudah maksimal, sudah banyak tadi berobat ke sana kemari, obat yang diminum sudah berjenis-jenis segala macam gitu ya, mulai dari lokal sampai sampai internasional gitu, tradisional sampai sampai yang medis. Nah, harus yakin falaisa fiha ayu fa'iliyatin au ta'thirin ma'allah azza wajalla, bahwa segala sebab yang kita upayakan itu tidak mempengaruhi apapun hasilnya ya, kecuali memang itu sudah menjadi takdir dari Allah. Nah, mungkin sudah mulai muncul di benak dan hati Bapak Ibu. Ustaz, kalau memang tidak ada pengaruhnya dan tidak ada apa namanya? tidak ada dampaknya terhadap takdir kita. Kalau ternyata memang takdir kita nggak bakal sembuh, ya sudah dari awal mendingan kita nggak usah berobat, Ustaz. Nah, kenapa kita masih disuruh ikhtiar? Nah, satu, Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan semacam itu, satu, kita nggak tahu takdir kita.
Ya, kita nggak tahu hasil akhir dari apa yang menjadi catatan kita di Lauhil Mahfuz. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena kita nggak tahu, masih berkorelasi nih, karena kita nggak tahu apa yang menjadi takdir kita, nah, sebagai bagian adab kita kepada Allah, karena kita adalah seorang manusia, Allah sudah menetapkan bahwa manusia harus berikhtiar. Nah, jadi ikhtiar kita lakukan buat apa? Ya, buat kita melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintah. Gitu. Ini menjadi apa namanya? Menjadi tugas kita sebagai manusia untuk apa di sini kalau di sini bahasanya Syekh Buti mudhirun lin nizam untuk apa menjaga keteraturan alam gitu. Ya manusia kalau mau makan kalau lapar ya makan gitu. Itu memang sudah begitu hukumnya dari Allah. Cuman bukan nasinya yang bikin kenyang, tetap Allah gitu. Orang kalau sakit ya berobat gitu. Cuman bukan obatnya yang menyembuhkan, tetap Allah gitu. Nah, justru ketika kita melakukan ikhtiar seperti itu, kita itu sedang mengabdi, sedang menghambakan diri kepada Allah, berarti tandanya kita tunduk dan patuh kepada aturan yang Allah buat. Gitu. Apa aturan yang Allah buat? Bahwa manusia kalau hidup di dunia harus berusaha berikhtiar. Nah, cuma sampai situ saja. Karena hasil dari ikhtiar ya atau upaya yang dia lakukan itu tetap serahkan kepada Allah karena disitulah Allah yang akan menentukan. Gitu. Ya, jadi jangan juga kemudian ya sudah Ustaz kalau memang sudah ditakdirkan nggak usahlah kita bersusah payah berikhtiar gitu. Nah, nggak bisa gitu ya. Di sini dia ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 54. Nah, ini ya. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 54. Situ Allah bilang di akhir ayatnya ala lahul khalqu wal amru. Ya, ingatlah segala penciptaan dan urusan itu menjadi haknya. Haknya Allah udah terserah Allah. Bapak Ibu. Allah mau berbuat A, B, C, D gitu ya. Memang itu Allah kok ya Tuhannya gitu ya. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi kewenangan kita itu berikhtiar gitu. Nah, kalau sudah punya keyakinan semacam ini, insya Allah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi langsung, kata saya Buti, dalam proses hijrah Bapak Ibu. Ini mungkin sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu, tapi kita ingatkan lagi. Dalam proses hijrahnya Nabi, ya, Nabi berhijrah kan bersama Abu Bakar. Satu, Nabi tetap berikhtiar Bapak Ibu. Nabi keluar malam hari atau dini hari lah. Nah, ini strategi ya supaya musuh tidak tahu ketika Nabi keluar. Yang kedua, ada strategi lain yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta untuk apa? Menggantikan posisi Nabi di kasur. Ya, ini strategi. Bapak Ibu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyewa jasa guide. Jasa guide yang seorang Yahudi namanya Abdullah bin Arad untuk menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah lewat jalan belakang. Itu lewat jalur yang beda, bukan jalur utama. Yang keempat, ketika Nabi istirahat, Nabi bersembunyi. Ya, sembunyinya di mana? Di Gua Thur. Nah, itu loh. Jadi apa ya? Eh, ini eh, pelajaran yang tegas dari Nabi bahwa Nabi pun walaupun mendapat backingan dari Allah. Nabi kan backingannya langsung Allah Bapak Ibu ya. Al-Maidah 67. Ya wallahu ya'simuka minan nas. Ya. Al-Maidah surat 5 ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara engkau wahai Muhammad dari gangguan manusia. Ayat ini beberapa kali diserang. Katanya Nabi Muhammad dilindungin sama Allah dari gangguan manusia. Tapi Nabi tetap disakitin. Tapi Nabi tetap terluka saat perang. Makanya maksud kata ulama tafsir, maksud Allah di sini, gangguan-gangguan manusia itu tidak mungkin membuat Nabi wafat gitu loh. Ya eh, tidak mungkin Nabi meninggal gitu.
di tangan manusia, itu maksudnya. Tapi kan tetaplah backingannya Nabi itu Allah. Seandainya Nabi berkehendak, ini semua proses ini nggak perlu Nabi lakukan, Bapak Ibu. Nggak usah Nabi sembunyi-sembunyi berangkatnya di malam atau dini hari. Nggak perlu Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan beliau di kasur. Bilang pokoknya ya Allah, saya pengen hijrah, tolong selamatkan saya. Bisa aja Nabi minta begitu. Nggak perlu nih nyewa-nyewa jasa guide. Bilang aja ya Allah, saya mau jalan lewat jalan belakang. Ya tunjukin aja oleh malaikat Jibril gitu. Kan bisa ya. Malaikat Jibril langsung yang nunjukin jalan. Ya Allah, saya nggak mau sembunyi-sembunyi lah. Pokoknya lindungin saya. Pokoknya saya mau apa namanya istirahat dengan tenang. Bisa begitu. Tetapi apa? Nabi melakukan itu semua ingin mengajarkan kita kepada umatnya. Beliau saja yang seorang nabi. Yang tadi dalam Al-Maidah 67 Allah membackingi Nabi. Ya, itu tetap Nabi apa? Menjalankan tugasnya sebagai seorang manusia. Nah, justru disitulah titik penghambaan kita kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat olehnya. Itu apa? Ya itu aturan dan yang dibuat oleh Allah adalah kita menjalankan segala ikhtiar dan usaha dari setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, cuma nanti ketika apa namanya hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, itu terjadi kan ketika Nabi sudah sembunyi di Gua Thur, apa yang terjadi? Musuh ternyata mengejar kan. Di situ Abu Bakar gejolak tuh, khawatir. Nah, kemudian sampai kisah-kisah itu diabadikan oleh Allah kan dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 40 ya. Ya, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Gitu ya. Jadi ikhtiarnya dilakukan, diupayakan semaksimal mungkin. Nah, hasilnya tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya kira hikmah 39 itu sudah cukup penjelasannya. Ada pertanyaan dulu atau ingin ditambahkan atau mau langsung ke hikmah ke-40? Silakan Bapak Ibu ada yang mau diklarifikasi dulu sebelum masuk ke hikmah berikutnya. Ya langsung aja Ustaz dulu Ustaz. Oke, baik. Catat aja Ibu-Ibu ya. Hikmah ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul arba'un. Hikmah yang ke-40. Illam tuhsin. Nah, ini juga bagus sekali nih Bapak Ibu. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli jamili wasfihi. Hassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minanan. Uh, ini kalau sudah paham ini indah sekali dan cukup menggetarkan hati sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sebentar nih kamera saya akan miring. Oke. Begini, kalau kamu tidak bisa berprasangka baik kepada Allah hanya karena sifat-sifatnya yang indah, maka berbaik sangkalah kepadanya, artinya kepada Allah, karena alasan perlakuan dia kepada Anda selama ini. Kenapa? Karena tidak ada perlakuan dia kepada Anda selama ini, kecuali itu semua kebaikan dan tidak ada satupun yang diberikan olehnya kepada Anda, kecuali semuanya berisi anugerah dan karunia. Oke, gini Bapak Ibu. Penjelasannya, dalam hikmah ke-40 ini nanti manusia terbagi menjadi dua. Ya, orang yang keyakinannya kepada Allah itu hanya butuh sedikit saja pemahaman tentang
sifat-sifat atau asmaullah. Ya, sifat atau asmanya Allah. Gitu ya. Karena keyakinan dan tauhid dia sudah tinggi, dia tahu nih, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Cukup udah bagi dia untuk meyakini bahwa Allah ini betulan penyayang gitu. Allah ini betul-betul pengasih. Allah ini betul-betul Maha Pengampun gitu. Nah, ada sifat manusia apa jenis manusia yang begitu dan ini level yang tinggi. Nah, level yang kebanyakan, level awam kita-kita ini Bapak Ibu atau minimal saya, kalau Bapak Ibu mungkin bisa yang nomor satu gitu kan. Itu baru bisa berprasangka baik kepada Allah, artinya baru bisa yakin secara penuh kepada Allah kalau ada timbal balik dari Allah. Ya, timbal balik atau ada bukti atas sifat dan asmanya Allah yang tadi sudah. Gini, kita tahu kok Allah Maha Rahman. Bahkan mungkin kita hafal Asmaul Husna ya Bapak Ibu ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus dan seterusnya. Apal kita. Nah, tapi keyakinan dan keimanan kita belum sampai bahwa kita meyakini betulan Allah itu baik, betulan Allah itu pengertian, Allah itu betulan penyayang, Allah itu betulan begini. Sebelum ada bukti dari sifat-sifat itu kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi seringkali kita baru bisa, oh iya Allah betulan baik. Gitu. Setelah mikir, iya saya dikasih ini, dikasih itu, saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya keluarga yang begini dan begitu. Nah, setelah merenung, setelah berpikir, ya setelah apa namanya dia flashback, dulu saya ketika kecil, ketika muda nggak punya ini, sekarang punya ini. Dulu nggak bisa ke sana, sekarang bisa ke sana kemari. Iya ya gitu ya. Ternyata Allah baik gitu. Ternyata Allah perhatian sama saya. Nah itu seringkali orang kebanyakan tuh begitu Bapak Ibu. Jadi perlu bukti dulu gitu. Ya perlu bukti dulu. Kayak kita sama manusia juga kan begitu ya. Kita dengar nih dari orang-orang. Si Fulan kan baik. Si Fulan itu dermawan loh. Si Fulan itu perhatian loh. Tapi kita mau sekedar oh iya gitu. Karena mungkin kebaikan orang itu belum kita rasakan langsung gitu kan. Kita cuma oh iya gitu doang. Tapi ketika suatu ketika misalkan orang itu bantu kita, oh baru terasa. Oh iya, betul kata orang-orang. Ternyata Pak Haji itu orangnya baik. Gitu. Gitu. Nah, itu manusia juga begitu. Apa namanya hubungannya dengan Allah. Ada orang di level pertama ya kayak para nabi, para rasul itu ya sudah. Karena memang dari awal yakin sama Allah, dari awal percaya sama Allah, dia nggak perlu bukti apa-apa. Pokoknya dia yakin Allah Maha Pengasih. Ya sudah. Allah memperkenalkan dirinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna yang 99. Maka berdoalah memintalah kepada Allah dengan kau membawa nama-nama itu. Sudah tahu Allah Maha begini, Maha begini. Udah yakin sepenuhnya. Nah, tetapi ada manusia nomor kedua. Nah, maka kata Syekh Ibn Athaillah lihat. Kalau kamu tidak bisa berhubungan baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, karena sifat-sifatnya yang begitu indah dan sempurna, maka nggak apa-apa. Kamu berbuat baik kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah, berhubungan baik kepada Allah dengan Allah, karena adanya hubungan atau perilaku, treatment lah gitu ya, yang perlakuan Allah kepadamu. Nah, kenapa? Karena Allah selama ini membiasakan kepadamu itu selalu memberikan kebaikan dan Allah selalu melimpahkan anugerah. Iya betul. Ya, kita ingat-ingat ya Allah ketika di alam janin Allah memberikan kita makanan yang cukup melalui plasenta, melalui makanan yang ibu kita makan. Ibu kita makan itu lewat rezeki dari ayah kita yang mencari nafkah sehingga kita janin kita tumbuh berkembang dengan sempurna, kita lahir dengan baik. Iya ya. Darah saya lancar, tubuh saya sehat, apalagi sekarang ditambah faktor X-nya, uang saya cukup, ya rumah saya bagus. Iya ya, Allah kayaknya nggak pernah berbuat jahat sama saya ya. Allah kayaknya nggak pernah perhitungan sama saya. Padahal Allah udah ngasih banyak, tapi ibadah saya masih segini-segini aja. Padahal dosa saya banyak, tapi Allah tetap ngasih anugerah-anugerahnya. Nah,
Dengan kita berpikir seperti itu, nah paling tidak itu bisa membawamu untuk berhubungan baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Makanya kan ada hadis riwayat yang populer tuh Bapak Ibu. Ada datang ke Nabi, nanya, ya Rasul, Arab Badui kan ya knowledge-nya apa namanya terbatas ya, karena kan dia ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Arab Badui itu alat pedalaman itu. Tanya Rasulullah, saya percaya kepada engkau, saya beriman kepada engkau. Tapi saya mau tanya, nanti ini di akhirat yang menjadi hakim siapa? Yang memutuskan segala perkara itu siapa? Apa kata Nabi? Ya Allah. Si Arab Badui senang, ketawa-tawa, kejoget-joget, Pak. Kenapa kamu kok senang begitu? Ya udah, baguslah kalau memang Allah yang membuat keputusan atas segala perkara nanti di akhirat. Kenapa memang? Karena saya yakin Allah Maha Adil dan saya ya tidak pernah tidak diperlakukan baik. Karena hubungan saya dengan Allah tuh baik. Jadi saya nggak khawatir gitu. Sudah. Kalau memang Allah nih yang bikin keputusan besok, semuanya di tangan Allah keputusannya, ya udah saya senang. Saya tenang gitu. Kenapa? Karena hubungan saya dengan Allah selama ini baik. Allah nggak pernah ngasih saya yang tidak baik. Semua yang Allah kasih itu berupa kebaikan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, jadi kita akan berhusnudzon kepada Allah. Artinya berhusnudzon kepada Allah saat nanti satu saat Allah ngasih kita musibah, ngasih kita sesuatu yang tidak, ini mah belum seberapa gitu kan. Selama ini Allah udah ngasih yang baik. Bahkan juga kalau kita dalami lagi musibah dan bencana itu kan ya karena kebaikan Allah juga. Karena Allah pengen dosa-dosa kita diampuni. Kan begitu hadisnya dan ayat-ayatnya surat An-Nisa ayat 123 Bapak Ibu. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar eh, protes ke Nabi, bukan protes sih, lebih tepatnya ngeluh gitu ke Nabi. Di kalimat ini nih, mayyamal su'ayyujzabih. Kata Allah, siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Terus Abu Bakar datang kepada Nabi konfirmasi. Anujza bikulli su'in amilnah ya Rasulullah. Apa betul dengan turunnya ayat ini setiap kita orang beriman berbuat dosa, berbuat salah itu akan diazab, ya akan disiksa atau dalam kalau di dunia maksudnya dibalas gitu kejahatannya. Iya, di dunia ya Rasul. Iya betul. Dengan cara apa ya? Berbagai macam musibah, bencana, cobaan. Sayyidina Abu Bakar langsung, kok berarti Allah nggak sayang nih sama orang beriman? Kok dia sudah beriman, dia sudah beribadah, kok masih dibegitukan? Berarti Allah nggak sayang sama. Terbalik pemahamanmu. Justru ya dengan Allah Subhanahu wa taala menentukan seperti itu supaya apa? Supaya hatta idza talaqullaha rabbakum laisat lakum dzunub kata Nabi. Supaya nanti ketika kamu meninggal dunia menghadap kepada Allah, kamu tidak lagi punya dosa. Itu. Ya artinya berarti kan musibah, sakit, itu kan bencana itu tidak lagi apa itu akan menghapus dosa-dosa kita sehingga ketika kita meninggal dunia ya tidak lagi kita punya dosa atau minimal sekali dosa kita habis lah gitu kan, minimal dosa kita habis gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kan sebenarnya itu Allah sayang juga ke kita sebenarnya berarti konteksnya itu kan. Nah, jadi seperti itu kata Syekh Ibn Athaillah. Kalau kamu belum bisa husnudzon kepada Allah, berhubungan baik kepada Allah hanya karena kamu melihat sifat-sifat indahnya Allah, ya sudah, maka upayakan supaya kamu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dengan cara kamu memikirkan segala kebaikan yang sudah kamu dapatkan dari Allah selama ini gitu ya. Supaya kamu bisa berhubungan baik kepada Allah. Begitu. Nah, itu cara kita untuk supaya kita punya hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, di sini kemudian Syekh Buti menjelaskan banyak hal gitu ya. Di antaranya ya hal-hal yang bisa membawa kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Al-Mursalat surat 77 ayat 25 sampai 27.
Yaitu surat Al-Mursalat, surat 77 ayat 25 sampai 27. Alam naj'alil ardo kifata. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ahya wa amwata. Tempat berkumpul bukan buat yang hidup saja, bahkan yang sudah mati. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat. Dan kami jadikan pada bumi itu gunung-gunung yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Gitu kan. Kenapa? Karena air ini kalau Allah pengen bisa jadi asin. Ya surat Al-Waqiah tuh. Ya kan ketika kita baca surat Al-Waqiah di ayat keberapa itu ya? Faja'alnahu ujaja. Kalau kami kehendaki. Nah ini nih. Bukan. Antum bukan. Afa di sini nih. Nah ini afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Nah, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkan air itu dari awan, artinya hujan ya. Hujan itu kan proses ilmiahnya ada proses apa? Evaporasi, kondensasi gitu kan, segala macam dari air laut, penguapan dan seterusnya. Seharusnya kalau memang itu berasal dari air laut, itu air bisa jadi asin gitu. Dan seandainya Allah berkehendak pasti jadi asin. Falaula tashkurun, kenapa kamu nggak bersyukur gitu. Nah, dengan kita bertafakur semacam ini, Bapak Ibu, kita ingat-ingat anugerah dari Allah, insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur. Gitu loh. Jangan sampai kita jadi orang yang kanud. Dalam surat Al-Adiyat, surat ke-100 ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar. Artinya di sini kanut itu tidak bersyukur. Apa definisi kanut kata ulama? Alladzi ya'uddul masaiba wa yansa ni'amallah. Jadi orang yang selalu mengingat-ingatnya itu yang musibahnya, yang jeleknya. Dan melupakan ya kenikmatan. Nah ini namanya kanut, Pak. Ya, lawanannya kanut itu syakur. Ada di surat Saba, surat 34 ayat 14. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hambaku yang bersyukur itu sedikit sekali. Gitu. Ya. Kalau orang syakur kebalikannya, dia selalu mengingat nikmat, melupakan yang musibah, yang bencana, cobaan. Nah kalau kanut, yang diingat selalu musibahnya. Kenikmatannya dia lupakan. Nah, makanya tadi kan hikmah yang ke-40 ini, kalau kamu tidak bisa berhubungan baik kepada Allah hanya karena mengandalkan pengetahuanmu terhadap sifat-sifatnya yang indah, yang sempurna, ya sudah, maka carilah alasan untuk kamu bisa berhubungan baik dengan Allah, berprasangka baik kepada Allah. Dengan cara apa? Mengingat-ingat anugerahnya, nikmatnya, karunianya yang begitu banyak gitu. Kalau diingat-ingat nggak pernah Allah mengecewakan kita. Bahkan surat Al-Kahfi yang sering kita baca ayat 109, kalau seandainya bumi, ya laut itu dijadikan tinta, ya kan? Untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, ya. Kemudian lautan itu eh, dipakai semua airnya untuk menjadi tinta menuliskan kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah, maka pasti habis lana fidal bahru. Bahkan jauh sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Allah itu. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Artinya mau berapa kali lipat air laut, seandainya itu dijadikan tinta untuk menulis anugerah, karunia dan kebesaran Allah, itu tidak akan pernah cukup. Gitu ya. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang syakur, orang-orang yang terus berhusnudzon kepada Allah. Nah, ini ada contoh bagus nih, Bapak Ibu. Di sini langsung ini kan mithalun ajib saya tulis nih. Gini deh langsung saya ilustrasikan saja. Misalnya anak kita atau cucu atau bapak anak lah. Umur 5 sampai 10 tahun misalnya. Gitu ya. Oh, dari kecil diperhatikan ya. Anak ini diperhatikan, diberikan sandang,
pangan dan papan gitu ya, yang terbaik. Kemudian anak ini diberikan pendidikan, ya dikasih yang. Nah, maka semua ini akan menjadi sebuah ingatan di dalam memori alam bawah sadar dia bahwa orang tua dia baik gitu, selama ini. Maka sang anak itu diarahkan seperti apapun oleh orang tuanya, itu cenderung akan nurut gitu ya. Kecuali memang satu dua case tertentu ya. Kenapa? Karena di dalam alam bawah sadar, oh iya nih ayah saya baik. Makanya saya ingat sekali Gus Baha pernah bilang begini, Pak, Bu. Al-insan abdul ihsan. Nah ini cocok nih. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Terus Gus Baha pernah ngomong gini, saya sebisa mungkin apapun yang anak saya pengen, itu saya penuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dulu Gus Baha mencontohkan misalkan anak pengen nonton TV, di rumah nggak ada TV. Nah terus Gus Baha belikan tuh TV buat anaknya. Bukan berarti nanti akan melalaikan si anak. Sudut pandang Gus Baha begini. Kalau nanti anak saya pengen TV, kemudian dia tidak dapatkan itu di rumahnya, tidak dia dapatkan dari saya, maka dia akan berusaha mendapatkan itu dari orang lain. Dari tetangga misalnya, dari temannya. Nah, ada kaidah seperti itu. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Nanti anak saya di dalam alam bawah sadarnya itu akan apa? Akan meyakini bahwa yang baik itu bukan orang tuanya. Yang baik itu temannya, yang baik itu tetangganya, yang baik itu orang lain. Karena keinginan dia dipenuhi oleh orang tersebut. Sehingga nanti dia akan lebih nurut sama temannya daripada sama orang tuanya. Nah sama kan Bapak Ibu ya. Allah selalu memberikan kita, mentreatment kita, memperlakukan kita dengan begitu banyak kebaikan dan anugerah. Nah ini harusnya bisa menjadi modal buat kita berpikir. Oh iya ya, Allah selama ini udah baik sama saya. Allah selama ini sudah begitu banyak memberikan anugerah. Ya kenapa saya kok disuruh sholat aja males gitu. Kenapa kok saya disuruh baca Quran saja kok gak mau. Nah maka itu yang kemudian ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kamu belum bisa bermuamalah, berhubungan dengan Allah secara baik dengan cara kamu memahami sifat-sifat Allah, maka itu cobalah kamu berpikir mengingat-ingat tentang bagaimana perlakuan Allah kepadamu selama ini. Kebaikan-kebaikan apa yang telah Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada kalian, kepada kita gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa lebih mempunyai prasangka yang baik kepada Allah terhadap apa yang Dia lakukan kepada kita gitu ya. Sehingga ya kita akan bisa terus mempunyai hubungan yang dekat dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ulang lagi hikmah ke-40-nya sebagai closing ya. Illam tuhsin dzannaka bihi. Jika kamu belum bisa berprasangka baik kepada Allah li ajli jamili wasfihi hanya karena keindahan sifat-sifat dan asma'nya Allah, maka hassin dzannaka, perintah. Maka berprasangka baiklah engkau kepada Allah liwujudi muamalatihi maka. Karena perlakuan Allah kepada engkau. Fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Karena Allah selama ini telah memberikan kepadamu banyak kebaikan dan telah memprovide dirimu dengan banyak anugerah dan karunia. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa berhusnudzon, bisa bermuamalah kepada Allah dengan hubungan yang baik. Mungkin itu Pak Mazwar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah menambah apa, kedekatan kita kepada Allah insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, ada yang mau diklarifikasi, ditanyakan kepada Ustadz tentang dua hikmah ini, ya. Yang kedua berpersangka baik kepada Allah. Yang pertama
Kita minta hanya kepada Allah dan tidak selain kepada Allah. Silakan Bapak Ibu, Pak Akib, silakan Pak. Pas, oke. Ustadz bisa di share-nya di stop Ustadz biar nampak semuanya. Ya. Oke, baik sebentar. Baik. Kelihatannya cukup jelas barangkali kelihatannya ini ya, Bapak Ibu. Cukup barangkali Ustadz kayaknya. Oke, baik. Ya, Kalau ditutup sudah aja dirasa, Ustadz. Ya, oke. ya, tutup. Baik, kalau dirasa sudah cukup, insya Allah bisa kita amalkan ya. Ini saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita supaya kita terus berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, sandarkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba pilihannya yang bisa memahami dan mengamalkan ini semua. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jalan Allahumma shalli Batma, ala jalan sayyidina tetap ke Muhammad Jalan Batma wa juga alihi wa tuh. sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak banyak Ustaz. Ustadz. Ya, Terima kasih Pak terima Mas. kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Mazwar. Terima kasih Terima kasih semua. Pak Aswer. Kita Ibu tutup bicara El. kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.